Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Dewi Kaula dan biasa anak-anak memanggil saya dengan Teacher Deka. Di sini saya mendapat tugas dari sekolah sebagai BK sekolah. Nah, di sini ada beberapa hal yang mungkin perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, yaitu berkaitan dengan penggunaan gadget pada anak pada masa pembelajaran daring ini. Mau tidak mau, memang saat ini kondisinya mengharuskan anak-anak untuk akrab dengan gadget. Nah, namanya anak-anak, anak mana sih yang nggak suka dengan permainan gadget? Karena semua anak pasti suka dengan gadget. Namun, kita sebagai orang tua, kita juga punya kewajiban untuk melindungi anak-anak dari dampak buruk yang diakibatkan oleh gadget atau bermain gadget yang berlebihan. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini saya hanya mau sharing saja, nggih. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sosialisasi pembatasan penggunaan gadget pada anak di masa pembelajaran daring. Di sini saya akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, durasi yang disarankan untuk anak main gadget, ini saya mengutip dari aludokter.com ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah anak usia di bawah 2 tahun itu disarankan sama sekali tidak diberi akses gadget. Jika terpaksa, usia 1,5 tahun boleh akses gadget dengan didampingin orang tua, dan itu pun waktunya maksimal 1 jam dalam sehari. Yang kedua, anak di usia 2-5 tahun hanya boleh 1 jam per hari dengan pilihan program yang berkualitas, tentunya juga dengan pendampingan orang tua. Dan yang ketiga, anak usia 6 tahun ke atas boleh bermain gadget, tetapi dengan waktu yang sudah disepakati bersama orang tua. Misalnya hanya pada akhir pekan atau maksimal 2 jam per hari. Itu pun juga harus dalam pengawasan orang tua. Lalu mengapa gadget perlu dibatasi? Karena menurut studi, penggunaan gadget yang tidak dibatasi bisa berkembang menjadi kecanduan gadget. Nah, ini yang paling berbahaya Bapak Ibu. Kita lihat di sini, dampak buruk kecanduan gadget itu apa saja? Yang pertama adalah gangguan perkembangan kognitif. Gangguan perkembangan kognitif itu apa? Nah, penelitian menemukan bahwa perkembangan kognitif anak akan terhambat atau tertunda apabila dia terlalu lama bermain gadget. Dan ini berpengaruh pada kemampuan anak untuk fokus, terus berpengaruh pada kemampuan anak membangun kosakata, bahkan untuk memahami tingkah laku, serta kemampuan berkomunikasi dengan orang lain. Dan yang kedua, tidak memiliki rasa empati. Nah, kemampuan berempati itu sangat tergantung pada perkembangan suatu bagian otak yang dibentuk dengan interaksi sosial antar manusia. Jadi perkembangan otak ini terbentuk karena adanya sosialisasi dengan antar manusia, Bapak Ibu. Oleh karena itu, jika anak lebih sering bermain gadget daripada dengan teman-temannya, ada kemungkinan ia akan mengalami masalah dalam memahami situasi maupun perasaan teman-temannya. Dan inilah yang mengakibatkan anak-anak tidak memiliki rasa empati. Kemudian yang ketiga, malas berpikir. Nah, gadget itu sangat kaya dengan stimulus bagi anak. Ada yang disentuh pada layar bisa menghasilkan sesuatu untuknya, baik itu gerakan atau perubahan warna. Nah, ini tentunya cukup berbeda dengan buku cerita yang hanya gambarnya itu saja dan perubahan warnanya tidak terjadi. Warnanya ya itu saja. Nah, meski terkesan lebih praktis dan interaktif gadget itu, tetapi sebenarnya tidak baik untuk otak anak, Bapak Ibu. Karena berisiko membuatnya malas berimajinasi atau malas berpikir, sehingga akan berpengaruh kepada kemampuan daya pikir dan menurunnya
daya pikir, sehingga anak itu sulit berkonsentrasi. Kemudian yang keempat, bisa mengakibatkan obesitas karena malas bergerak. Dan yang kelima, mengalami gangguan perilaku. Nah, di sini penelitian menunjukkan bahwa anak yang banyak menghabiskan waktu dengan gadget itu dapat mengalami kesulitan dalam mengontrol emosi, jadi lebih emosional gitu ya Bapak Ibu, dan kesulitan dalam menenangkan dirinya sendiri. Selain itu, penggunaan gadget terlalu lama itu juga dikaitkan dengan ADHD. Apa itu ADHD? ADHD adalah Attention Deficit Hyperactivity Disorder atau gangguan mental yang menyebabkan seorang anak sulit memfokuskan perhatiannya serta memiliki perilaku yang impulsif dan hiperaktif sehingga dapat berdampak pada prestasi di sekolahnya. Nah, impulsif itu apa sih? Nah, anak-anak yang memiliki perilaku impulsif ini juga sangat tidak baik, Bapak Ibu, karena ketika seorang anak mengalami impulsif itu dia bertindak berdasarkan instingnya. Jadi dia tidak menggunakan lagi nalarnya atau perasaannya, tetapi berdasarkan instingnya saja. Jadi kalau misalnya dia mau marah, ya marah saja. Kalau misalnya dia mau karena dia lebih emosional, jika ingin membanting sesuatu, dia banting saja seperti itu. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah gangguan bagian badan tertentu. Ini misalnya anak-anak mengalami sakit leher, kemudian sakit pergelangan tangan, sakit pada jari-jari tangan, bahkan biasanya anak-anak sering mengeluh pusing. Nah, untuk itu Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk melakukan MOU atau kesepakatan bersama antara sekolah dan orang tua murid, yaitu perihal pembatasan penggunaan gadget pada anak. Apa saja isinya? Nah, kita sepakati ya Bapak Ibu, waktu yang diperbolehkan bagi anak untuk memegang gadget di luar dia sedang belajar daring, jadi gadget itu untuk dia bermain, yaitu pada hari Senin sampai Sabtu adalah 2 jam per hari, dan itu berlaku akumulatif. Jadi misalnya kalau sekarang dia bermain 1 jam, berarti jatah sisa mainnya tinggal 1 jam. Jadi nanti dia mainnya juga 1 jam. Atau dia mau main setengah jam berhenti. Nanti berarti dia punya waktu 1 jam setengah lagi. Kemudian pada hari Minggu ini adalah selama 3 jam dan ini juga berlaku akumulatif. Kemudian jenis aplikasi yang boleh dibuka atau diakses oleh anak-anak adalah yang pertama game offline. Jadi anak-anak boleh main game, tetapi gamenya game offline. Kemudian YouTube yang mengandung unsur edukasi dan sesuai usia. Jadi Bapak Ibu, tolong jika anak-anak membuka YouTube-nya ini sambil diberi pengawasan, nggih. Kalau misalnya Bapak Ibu sedang bekerja, boleh dipercayakan kepada orang dewasa yang ada di rumah. Neneknya, kakek atau kakak ya, atau tantenya, atau Pak D-nya, atau Budenya gitu ya. Kemudian, jika anak-anak main sosial media, diusahakan main sosial media yang sesuai dengan usianya. Selanjutnya, jenis aplikasi yang tidak boleh dibuka atau tidak boleh diakses atau tidak boleh dimainkan oleh anak adalah game online. Nah, game online ini sangat berbahaya Bapak Ibu bagi anak-anak karena anak-anak itu belum bisa mengontrol tanggung jawabnya sendiri ya. Jadi game online inilah biasanya yang menjadikan banyaknya kasus kecanduan gadget pada anak. Jadi kalau misalnya anak-anak memiliki aplikasi game online, silakan di-uninstall saja. Kemudian anak-anak tidak boleh membuka YouTube yang mengandung unsur dewasa. Nah, inilah perlunya pengawasan orang yang lebih dewasa kepada anak-anak ketika anak-anak membuka YouTube. Kemudian, anak-anak juga dilarang membuka aplikasi lain yang tidak sesuai dengan usianya.
Begitu, kita sepakat ya Bapak Ibu. Mari kita bantu anak-anak untuk mengontrol penggunaan gadget ini, dan ini semua kita lakukan juga demi anak-anak kita semua. Nah, untuk mengalihkan perhatian anak pada penggunaan gadget yang terus-menerus, maka salah satu caranya adalah ajak anak melakukan aktivitas fisik bersama atau hal lain yang bisa menarik perhatian anak. Misalnya, mungkin anak-anak diajak permainan fisik kalau misalnya Bapak Ibu sedang libur gitu atau sedang sudah pulang bekerja. Atau mungkin anak-anak lebih baik membaca buku, diberi buku-buku bacaan, atau permainan-permainan tradisional lama, itu juga masih asik untuk dimainkan untuk anak-anak. Misalnya main bekel, atau permainan monopoli, ular tangga, seperti itu. Jadi anak-anak selain pada saat bermain itu menstimulus otaknya, juga anak-anak bisa belajar, bersosialisasi, berinteraksi dengan teman-temannya gitu ya Bapak Ibu. Nah, sekarang kita lanjut ke trik mendampingi anak belajar di masa pembelajaran daring agar anak tidak bosan. Hal yang bisa kita lakukan sebagai orang tua adalah yang pertama, kenali karakter anak terlebih dahulu. Saya yakin bahwa orang yang paling mengenal dengan baik anak-anak adalah orang tuanya masing-masing. Jadi pasti orang tua mengenali karakter anaknya masing-masing. Yang kedua, bantu anak membangun persepsi bahwa belajar adalah kegiatan yang menyenangkan. Nah, bagaimana caranya membantu anak-anak memiliki persepsi bahwa belajar adalah kegiatan yang menyenangkan? Nah, ini disesuaikan dengan karakter anak kita masing-masing. Misalnya caranya dengan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Kemudian, anak harus bahagia saat belajar. Jadi jangan sampai anak-anak ini ketika belajar itu dalam perasaan tertekan atau seperti berada dalam ancaman atau intimidasi gitu ya. Jadi kalau anak-anak belajar, usahakan anak-anak itu belajar dengan rasa bahagia sehingga dia belajar itu tidak seperti orang yang tertekan gitu ya Bapak Ibu. Yang kelima, jangan mengintimidasi anak. Jadi jangan sampai anak itu merasa terancam sehingga dia merasa belajar itu memang benar-benar sesuatu yang asik buat dia. Yang keenam, berikan apresiasi kepada anak sekecil apapun kemajuan yang dilakukan hari ini. Jadi kita puji, karena memang anak-anak itu sangat senang ketika dipuji. Jadi pujian itu adalah salah satu kebutuhan anak. 7. Hindari menyalahkan anak dengan kata-kata yang menyakiti perasaan. 8. Jika anak berbuat salah, gunakan bahasa yang sesuai dengan bahasa di usia anak, sehingga anak itu mudah memahami apa yang telah kita sampaikan. 9. Jangan terlalu menuntut pada anak. Jadi kalau misalnya, kamu harus ranking 1, kamu kalau tidak ranking 1, nah itu Bapak Ibu tolong dihindari ya. Karena dengan adanya kamu harus ranking 1, anak-anak merasa tertuntut. Dan itu adalah beban tersendiri bagi anak. Sehingga anak ini akan ketika belajar itu ada perasaan tidak bahagia. Karena dia belajar ini bukan kemauan hatinya, melainkan karena sebuah tuntutan. Dan yang ke-10, hindari kata harus. Namun ganti dengan cerita-cerita yang memotivasi anak, yang dapat membangun kesadaran anak. Misalnya, kita menceritakan orang lain, pengalaman orang lain, tetapi jangan pernah membandingkan anak, karena dibandingkan itu sangat menyakitkan, menyakiti perasaan anak. Selanjutnya Bapak Ibu, saya akan mengajak mengenal keseimbangan antara sikap, keterampilan, dan pengetahuan untuk membangun soft skill dan hard skill. Bapak Ibu, saya sering mengatakan di beberapa kelas atau beberapa wali murid bahwa anak kita ini masih SD. Jangan dipaksa untuk menguasai ilmu akademiknya.
sesempurna mungkin seperti yang kita targetnya. Tidak, Bapak Ibu. Pada usia SD ini, yang banyak kita tanamkan, yang banyak kita berikan harusnya adalah sikap. Karena sikap atau karakter atau adab ini yang akan menjadi pondasi yang kuat yang akan dibawanya sampai anak-anak dewasa nanti. Nah, jadi pendidikan SD ini banyak diberikan tentang masalah sikap. Kemudian di bawahnya ada keterampilan. Ini porsinya lebih sedikit dari sikap. Kemudian di bawahnya lagi yang paling sedikit adalah pengetahuan atau ilmu akademiknya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu ya, kalau misalnya anak-anak tidak memperoleh ranking 1, jangan dimarahi. Jangan sampai anak-anak merasa frustasi, sedih, terluka, kemudian dia menjadi benci untuk belajar, tidak suka belajar. Nah, ini sudah ke sikap, ke perilaku, ke karakter, ke adabnya. Yang seharusnya di sini, usia ini, dia harus menanamkan sikap yang semangat, optimis. Tapi kalau dalam belajarnya dia mengalami tekanan, terluka, kecewa, karena tuntutan untuk menjadi yang terbaik dalam akademiknya, dia akan menjadi down di sini. Bapak Ibu jangan khawatir. Loh, bagaimana kalau anak nanti bodoh? Enggak, Bapak Ibu. Karena di sini, di jenjang SD ini, ilmu pengetahuan porsinya hanya sedikit. Nanti semakin dia naik jenjang. Di SMP, porsi ilmu pengetahuannya ditambah. Porsi pemberian keterampilannya ditambah. Tetapi porsi pemberian atau penanaman sikap, karakter, adab, ini jadi berkurang. Makanya kita kuatkan ketika dia masih di SD. Dan ketika dia SMA, porsi pengetahuannya ditambah. Selanjutnya ketika dia perguruan tinggi, porsi pengetahuannya semakin bertambah. Jadi, ketika dia usia SD, bukan pengetahuannya yang menentukan masa depannya, tetapi sikapnya, adabnya, karakternya, itu yang akan menentukan masa depannya. Ketika usia SD ini sudah kuat, sikapnya, karakternya, adabnya ini sudah kuat, ini akan dibawanya sampai dewasa. Nah, ilmu pengetahuannya akan dia peroleh sedikit demi sedikit. Mulai dia serius itu ketika di SMP. Ini sudah mulai dia peroleh. Jadi tolong Bapak Ibu ya, jangan sampai anak-anak kita benci belajar ketika dia di SD itu sudah dituntut untuk menjadi ranking 1. Kalau enggak ranking 1, awas misalnya seperti itu. Jangan sampai anak-anak merasa di sini dia menjadi frustasi ketika tidak terpenuhi ranking 1. Kemudian jangan sampai anak-anak menjadi perasaannya terluka ketika dia dibandingkan dengan temannya yang ranking 1. Nah, perasaan frustasi dan terluka itu bisa menghancurkan sikapnya, karakternya, adabnya. Pada usia anak saat ini, hal yang paling penting yang kita bangun adalah perkembangan sikapnya atau karakternya atau adabnya tadi seperti yang saya sampaikan pada grafik. Kemudian yang kedua, sikap atau karakter atau adab ini akan terbentuk dari kebiasaan yang kita tanamkan setiap hari. Jadi mari kita tanamkan anak-anak untuk selalu disiplin, sopan, tanggung jawab, semangat, pantang menyerah, dan kebiasaan-kebiasaan baik lainnya. Kemudian seperti kata bijak yang sering kita dengar, adab itu di atas ilmu. Jadi bagaimana anak-anak kita memiliki adab atau sikap atau karakter yang baik sebelum mereka mendapatkan ilmu. Inilah tugas kita. Nah, seperti grafik yang saya sampaikan atau saya paparkan sebelumnya, Bapak Ibu tidak usah khawatir jika anak-anak kita kurang menguasai ilmu akademiknya. Karena perjalanan mereka masih panjang untuk bisa mendapatkan ilmu yang akan digunakan sebagai bekal masa depannya nanti. Tetapi sikap, karakter, adab yang baik, ini harus kita tanamkan sejak dini sebagai pondasi hidupnya.
Jadi mulai sekarang mari kita sama-sama bantu anak-anak melaksanakan tanggung jawabnya dengan cara membantu memonitor waktu belajarnya. Yang kedua, setiap hari jam 8 TET, anak-anak sudah harus standby dengan gadgetnya, kemudian mengikuti pembelajaran daring bersama gurunya. Yang ketiga, selalu mengingatkan anak-anak untuk mengerjakan tugas tepat waktu dan tidak menunda-nundanya. Yang keempat, berhenti memarahi anak-anak jika nilai tugasnya tidak sesuai harapan kita atau harapan orang tua. 5. Biarkan anak mengerjakan sendiri tugasnya sebisa anaknya. 6. Tidak usah sibuk memaksa anak untuk les dan mencari guru les yang bisa mengerjakan tugas anak. Karena di sini yang sekolah adalah anak-anak, bukan guru lesnya. Yang ketujuh, jika anak mengalami kesulitan, biarkan anak menanyakan ke guru pengajarnya masing-masing agar anak ini belajar membangun komunikasi yang baik dengan gurunya, sehingga guru bisa mengetahui kesulitan dan kendala murid-muridnya, dan murid mempunyai keberanian untuk menyampaikan apa yang harus disampaikan. Dan yang kedelapan, di masa pembelajaran daring ini, kepala sekolah bersama segenap dewan guru telah memiliki kesepakatan dan kebijakan tersendiri dalam menyikapi situasi dan kondisi ini. Jadi Bapak Ibu sekali lagi jangan khawatir, nggih. Nah, itu yang bisa saya sampaikan hari ini, dan Bapak Ibu saya sampaikan di sini saya tidak menggurui, saya hanya mengingatkan kembali atau kita bisa dikatakan sharing, tetapi di sini karena satu arah mungkin nanti Bapak Ibu bisa feedback melalui callphone atau WA atau japri saya. Begitu nggih Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.